Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bertemu lagi dengan saya Pastor Aldin Manese, saudara-saudara. Pagi hari ini atau menjelang siang ini, saya rindu membagikan sebuah firman Tuhan buat yang menyaksikan, tentu buat kita semua yang ada di mana saja Bapak Ibu berada dan saudara-saudara. Saya ingin berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Tuhan pertemukan kami walaupun lewat medsos ini Tuhan. Tuhan memberkati pemberitaan firman pada siang hari ini dan menguatkan mereka yang ada dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang 25, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara, ini Tuhan mengatakan kepada kita semua sebagai orang percaya. Ya, garis bawahi janganlah khawatir. Jangan khawatir tentang hidup kita, tentang masalah jasmani kita, saudara-saudara. Karena ada jaminan Allah. Jika Allah sudah berkata jangan khawatir, tentunya kita harus menjadi kuat. Karena Tuhan yang mengatakan ayat ini, saudara-saudara. Tapi ada begitu banyak juga anak-anak Tuhan yang khawatir hari-hari sekarang. Karena biaya hidup yang mulai mahal. Karena pandemik virus corona ini sehingga semuanya naik. Ya, barang-barang jadi mahal, orang-orang jadi susah, apalagi bicara tentang bencana alam, berbicara tentang kesusahan hidup yang terjadi hari-hari ini. Tapi Tuhan mau berkata kepada kita semua, jangan khawatir, ya, percaya saja kepada Tuhan dan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ada janji pemeliharaan Tuhan, walaupun nanti jadi secupak gandum sedinar, ya, tapi di sana pemeliharaan Tuhan ada kepada orang-orang atau anak-anak Tuhan. Di hari-hari ini kita sudah melihat kesulitan-kesulitan yang begitu terjadi di mana-mana. Tetapi intinya kita harus saling menguatkan satu sama lain. Mengingatkan ada Tuhan yang memperhatikan kita. Di dalam ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu, utamakan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan Tuhan. Cari kehendak Allah. Cari kebenarannya Tuhan, utamakan apa maunya Tuhan dalam hidup ini supaya kita diberkati, saudara-saudara. Jangan khawatir. Banyak orang yang khawatir karena dia mulai jauh dari Tuhan. Banyak orang yang mengalami kesulitan karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Oh, Tuhan berkata dalam firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jangan khawatir karena ada Tuhan yang menjaga hidup kita. Di dalam kitab Maleakhi, ya, berbicara, kata firman Allah, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Jadi saudara, di dalam Matius tadi Tuhan berkata jangan khawatir tentang masalah hidupmu, masalah pakaian, masalah makanan, jangan khawatir. Dan di sini dikatakan beginilah berbicara orang-orang yang takut akan Tuhan, memperhatikan dan mendengar. Tuhan perhatikan keadaan kita dan dia mendengar keluh kesah kita. Oleh sebab itu nggak boleh khawatir, nggak boleh takut sekarang yang kita hadapi. Ya, yang kita hadapi, yang kita lihat di situasi sekarang ini, saudara-saudara. Yang membuat takut, melihat bencana, melihat ini dan itu. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Yang Tuhan katakan tadi dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu. Ya, andalkan Tuhan. Sekali lagi andalkan Tuhan Bapak Ibu. Jangan menyerah. Tadi firman Tuhan. Jangan menyerah. Yang kemarin pernah saya bagikan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan itu sama seperti menunggu. Pekerjaan yang paling capek banyak orang katakan adalah menunggu. Jadi menunggu itu perlu kesabaran. Sabar. Dan menantikan pertolongan itu sabar. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah menjadi lemah, tidak pernah menjadi lesu, tapi dikuatkan. Akan mendapat kekuatan baru.
Di dalam kitab Mazmur 40 ya saudara ayat 2, Daud katakan dia menantikan Tuhan. Coba kita buka Bapak Ibu saudara dalam kitab Mazmur 40. Ya. Kitab Mazmur. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk aku. Amin. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ini dalam pengharapan, itu jangan khawatir. Nantikan Tuhan, percaya penuh dengan hati, saudara. Ya, mulai berdoa kepada Tuhan. Jika mulai khawatir, percaya bahwa ada Tuhan. Nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan berkati mereka yang sudah dengar firman Allah. Walaupun kami berbeda tempat, berbeda posisi, tapi kami percaya firman Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Allah memberkati mereka yang mendengar firman Allah. Jika mereka mulai bimbang, Allah kuatkan. Mereka mulai lemah, dikuatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kalau mereka sakit, Tuhan tolong kunjungi dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka membutuhkan pertolongan, ulurkan tanganmu dan tolonglah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu diberkati dengan firman Allah, dengan siaran ini, jangan lupa tekan ini saudara-saudara, subscribe, like, komen. Ya, terus bagikan saudara-saudara sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati buat Bapak Ibu saudara-saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan.